Apa? Tanya Kelvin yang terkejut. Bagaimana mungkin mereka bisa segampang itu mempercayainya? Padahal Sofia baru di sini, ia yakin pasti gadis itu kabur dan pergi ke tempat Rafael. Kita lihat apa bagusnya Casanova itu daripada dirinya. Saat Kelvin menghubungi Rafael, Sofia dengan membawa beberapa barang di tangannya. Loh, Tuan sudah pulang? Tanya Sofia dengan wajah polos. Kelvin memegang bahunya karena kesal. Dari mana saja kau? Saya habis belanja, ucap Sofia yang memperlihatkan tangannya dengan banyak kantung plastik berisikan banyak barang. Aku tidak menyuruhmu untuk keluar dari tempat ini, Sofia. Apa kau sekarang mulai pembangkang? Tanya Kelvin yang membuat gadis itu turun dan menegang kakinya. Ampuni saya Tuan, saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya bosan, tolong ampuni saya. Ujar Sofia. Ia sungguh tak kemana-mana selain ke pasar dan membeli barang ini. Tapi kenapa harus sendiri? Tanya Kelvin yang kesal, bukankah di sini banyak orang? Kenapa harus sendiri? Membuatnya khawatir saja. Saya minta maaf, Tuan, ucap Sofia dengan nada pelan. Kelvin menghembuskan nafas kasar. Baiklah, kau ini anak yang tak bisa diam ya, aku akan cari pekerjaan untukmu. Mendengar hal itu Sofia menatapnya penuh harap, dia bangkit dari posisi dengan senyuman yang lebar. Sungguh, Tuan, jangan memperlihatkan wajah seperti itu. Atau aku akan menerkammu saat ini juga, lanjut Kelvin di dalam hati. Gadis itu merubah wajahnya menjadi tidak terlalu senang, ya di tempat Rafael dia biasa dengan pekerjaan, membawa berkas, membantu pekerjaan pria itu hingga hal lainnya jadi seluruh aktivitasnya padat, menjadikan dia betah, dan ia kira di sini juga sama namun memang khayalan tak sesuai ekspektasi membuat dia seakan-akan mati dengan rasa bosan yang parah. Maaf Tuan, tapi saya memiliki sesuatu untuk Anda, ucap Sofia yang buru-buru mencari sesuatu di dalam barang-barangnya itu. Tak lama sebuah gelang yang berlambangkan agama, terpasang di tangan milik Kelvin, membuat pria itu tampak tak paham dengan maksudnya. Apa ini? Gelang pelindung, Tuan. Semoga Tuhan selalu melindungi Anda dimanapun berada. Penjual yang berkata seperti itu padaku, ucap Sofia dengan antusias. Bahkan aku tak pernah mengenal Tuhan, buang saja gelang ini. Ujar Kelvin yang ingin melepas gelang itu, tapi tangannya ditahan Sofia. Anggap saja ini sebagai hadiah, karena Anda sudah baik pada saya Tuan, ucap gadis itu dengan wajah penuh harap. Sial kemana sifat kejamnya. Entah kenapa ia ini serigala yang kalah dengan seekor kelinci, ini menyebalkan. Baiklah, sekarang siapkan bak mandi untukku. Ujar Kelvin yang berjalan pergi, membuat Sofia buru-buru menyusul ketertinggalannya. Selesai mandi Kelvin melihat laptopnya sambil melihat tempat persembunyian untuk barang-barang. Levi sungguh pergi ke negara lain untuk tugas sepele ini, tapi pria itu tak peduli hanya Levi yang ia percaya, hingga ia yakin bawahannya itu pasti mencari yang terbaik untuknya. Saat sedang melihat-lihat tempat, Sofia datang membawa kopi hitam serta beberapa camilan yang membuat pria itu menatapnya. Apa ini? Cemilan, Tuan. Untuk apa? Tentu saja untuk dimakan, memangnya makanan selalu Anda jadikan pajangan? Tanya Sofia yang membuat Kelvin menepuk wajahnya yang tampan, karena tak mengerti mengapa ia membawa gadis ini masuk ke dalam kehidupnya. Aku tidak mau makan apapun, atau minuman apapun Sofia. Tapi lebih enak jika mengemil, Tuan. Baiklah, aku kalah. Mulai sekarang kau harus menuruti semua perintahku. Bawa makanan ini, ujar Kelvin yang membuat Sofia menunduk sambil membawa semua barang itu keluar. Melihat Kelvin jadi itu iba, tapi ia kesal dengan tingkahnya yang kadang memaksa. Sedangkan di luar Sofia berjalan murung, hari ini kebebasannya mulai direnggut lagi, ia kira Kelvin pria yang baik, dia bahkan belum menyentuhnya sampai saat ini, tapi ia salah bawahan tetap saja bawahan. Lagi pula dia akan disukai jika menurut, ya dia hadir menjadi penurut agar kembali disukai oleh tuannya. Selesai membawanya, makanan itu kembali Sofia masuk ke dalam kamar dan dia di tempat seperti patung, wajahnya memandang lurus ke depan. Seketika ruangan hening,
tak ada lagi gadis yang banyak bicara seperti kemarin. Seakan ribut yang kembali ke pengaturan ulang. Sofia, ya, Tuan. Apa setelah aku bicara begitu, kau akan diam seperti itu terus? Sesuai perintah, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan. Gadis penurut, ucap Kelvin sambil tersenyum remeh, seketika hening lagi. Padahal biasanya seperti ini tapi tetap saja ada yang kurang. Pria itu menggaruk kepalanya tak gatal, kenapa adanya gadis itu malah menambah beban otaknya. Kemarilah. Gadis itu berjalan mendekat dan berdiri di hadapannya. Maksudku, duduk di sini. Ujar Kelvin yang membuat Sofia juga duduk di sampingnya. Letak. Sebuah sentilan di kening membuat Sofia meringis hebat. Aduh Tuan, apa salah saya sih? Saya sudah menuruti apa yang Anda mau, tapi kenapa kening saya disentil? Salahmu adalah, kenapa kau membuatku pusing? Siapa juga yang membuat Anda pusing? Saya sudah menuruti perintah, jadi permasalahan saya apa? Sepertinya aku harus membawamu kembali, ucap Kelvin yang tiba-tiba membuat Sofia diam. Apa dia salah lagi? Tapi ia tak tahu apa salahnya. Apa mungkin ia tidak terlalu penurut bagi pria ini? Gadis itu menunduk, membuat Kelvin menggaruk kembali kepalanya tak gatal. Kau memenuhi isi kepalaku, Sofia. Pria itu mengangkat kepala gadis itu, dan sedetik kemudian dia benda kenyal itu menempel di bibirnya. Sofia masih terkejut dengan ucapan sang tuan tadi, tapi mendapatkan ciuman bukan hal yang pertama baginya. Dia mengalungkan tangannya dan membalas ciuman Kelvin. Satu lengan Kelvin memegang pinggang dan satunya menegang leher, membuat pemandangan ciuman itu semakin menggairahkan. Perlahan-lahan tangan Sofia membuka kancing baju Kelvin dan memasuki tangannya sebentar mengelus dada bidang yang diidolakan semua orang. Pria itu sama sekali tak keberatan, dia malah menjatuhkan Sofia di sofa kamarnya. Ciuman itu berhenti sebentar, karena keduanya butuh oksigen setelah selesai beradu mulut itu. Keduanya saling pandang. Tuan. Tiba-tiba Kelvin menyambar lagi, kali ini lebih ganas baju kemeja itu sudah terbang entah kemana. Pergulatan panas itu seperti terjadi hingga pagi hari. Paginya mata Sofia terbuka, dia menatap sekitar tubuhnya terkunci oleh tangan kekar milik Kelvin. Padahal gadis itu berharap pria itu pergi kerja pagi ini, gadis itu berusaha melepaskan pelukannya. Tapi semakin ia berusaha, maka Kelvin semakin erat memeluk deru nafas itu menyapu lembut lehernya. Tak lama ia merasakan ciuman di sana. Tuan, ini sudah pagi, ucap Sofia yang merasa geli sekaligus rasa aneh yang menjalar di tubuhnya. Padahal biasanya ia tak seperti ini bersama Rafael, jantungnya pun berdetak kencang. Satu kali lagi, aku akan bekerja nanti, ucap Kelvin padahal hari ini teman dari Eropanya akan berkunjung untuk membeli beberapa obat terlarangnya, tapi sepertinya ia akan pindah jadwal, karena ia seakan candu dengan wanita ini. Walau dia penurut dan seakan gadis polos yang tidak bisa apapun, rupanya yang menguasai permainan tadi malam adalah gadis ini. Tetapi, Tuan, tujukan permainanmu tadi malam, maka aku akan berikan sesuatu untukmu, ucap Kelvin yang berbisik di telinganya, membuat tubuh Sofia meremang hebat.